Hi, I want to tell you something that I realized several days ago. Aku baru lihat gambar-gambar ini dan mostly aku belum pernah ke tempat-tempat ini. Ini kayaknya Tegalalang dan ini cuma 30 menit dari tempat aku, tapi aku belum pernah ke sini. Kayaknya ini nggak terjadi hanya pada diriku aja. Kita selalu mikir tempat yang dekat bisa kita kunjungi nanti, tempat yang jauh bisa kita kunjungi nantian kalau ada waktu dan uang. Akhirnya kita end up nggak pernah kemana-mana dan hanya menjalani rutinitas yang itu-itu aja. Karena aku ngerasa fenomena ini udah terjadi berkali-kali di kehidupan aku, baik itu ketika aku masih tinggal di Tanah Karo, di Jakarta, di Jogja, bahkan sekarang di Bali. Aku jadi penasaran, kenapa sih ini bisa terjadi? Dan kayaknya ini bukan terjadi ke diriku aja. Ternyata fenomena ini bisa dilihat dari konsep psychological distance, yang intinya bilang kita menilai sesuatu itu berbeda tergantung apakah itu terasa dekat ataupun jauh. Nah, contohnya, liburan ke Jepang untuk melihat bunga sakura bermekaran akan terasa jauh lebih spesial daripada hanya ke Tegalalang melihat padi. Fenomena ini membuat aku jadi mikir, kalau harus ke Jepang untuk menjadikan sebuah liburan itu terasa spesial, mungkin aku harus menunggu separuh dari kehidupanku hanya untuk menunggu saat-saat itu terjadi. Karena for sure untuk sebagian banyak orang, liburan ke Jepang, liburan ke luar negeri, itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita lakukan setiap bulan. So, kenapa kita nggak explore sesuatu yang dekat dengan kita dan coba mematahkan bahwa semua yang spesial itu nggak harus jauh besar, tapi bisa dari hal-hal kecil yang dekat juga dengan kita. Setelah menyadari ini, aku belajar menghapus kata nanti untuk eksplorasi mini di sela-sela kesibukanku. Dan nggak mesti fancy, karena liburan harusnya bukan jadi ajang pamer gengsi. Aku udah selesai siap-siap, kita akan ke Tegalalang untuk melihat sawah teras ring setelah sekian lama. Karena ini aku keluarnya udah tanggung banget jam makan siang, jadi nanti kayaknya aku akan ke nongkrong dulu di cafe yang ada di dekat sana. Habis itu ketika nggak terlalu terik lagi, kita baru jalan-jalan ke sawahnya. That's my plan. I don't know how it's end up. Teras ring Tegalalang ini adalah salah satu landscape paling ikonik di Bali. Karena terbiasa dengan pemandangan sawah, aku jadi mikir kalau kesini nanti juga bisa. Nanti itu kemudian berubah menjadi 2 tahun yang berlalu begitu aja. Dan keindahan ini yang aku lewatkan selama ini. Katanya kalau kita ke bawah itu ke teras ringnya. Wow, it looks so unpromising, but let's find out. Sedikit explore ya. Kita harus turun lagi dan melewati sebuah sungai untuk sampai di sawah teras ringnya. Sawah yang ada di depanku ini adalah milik warga dan syukurnya aku bertemu dengan salah satu petaninya. Oh, dari beras kita langsung. Ya. Beras putih di sini Bu ya? Beras ada 4 warna, merah ada. Ya Belum tanam ya Bu ya? Iya, belum. Ya, Tadi ya. bersih-bersihkan daerahnya. Masih untung nggak ya Bu ya? Maksudnya kan sekarang dibilang bertani juga nggak untung lagi. Kalau di sini masih Ya. Astungkara untungnya Bu ya? Astungkara ya Dek. Tapi untungnya kesini ada tamu Dek. Ya benar ya. nggak Kalau ada tamu. basis, kalau cuma diharapkan dari padi nggak bisa ya Bu ya? Ibu, Dek, Ibu sudah alami dulu, belum Ya. ada tamu kesini. Ibu pinjam uang, pinjam sabun. Ya. It's beautiful, tapi memang lagi tidak musim tanam dan baru panen kayaknya. Bagiku, inti dari eksplorasi ini adalah bagaimana hal baru ini menggugah rasa syukur dan kekaguman kita pada sesuatu yang berada di luar dari diri sendiri. Sistem irigasi ini sudah dibangun sejak abad ke-8, jauh sebelum manusia mengklaim dirinya sendiri modern. Dan hebatnya mereka bisa menciptakan sistem yang tidak hanya menguntungkan manusia, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan alam sekitarnya. Sekarang udah jam 3, makanya udah lumayan gak terlalu terik. Dan habis ini aku mau balik. Tadi ibunya bilang kayak kafe-kafe di ujung sana itu
bayar sekitar 500.000 ke petani ini untuk view. Experience ketika hanya melihat-lihat dan ketika kita bisa ngobrol sama orang lokalnya, gimana struggle mereka punya padi seperti ini. It's really different. Morning guys. Pagi ini, libur kali ini kita akan ke Tirta Empul for the first time setelah 2 tahun aku di Bali. Kemarin aku udah nanya-nanya temen, kita harus ngapain aja di sana. I don't know what to expect, tapi sekarang udah jam 6:30. Aku berharapnya sih kita udah berangkat jam 7 sampai di sana 7:30 biar nggak terlalu rame, karena aku nggak mau bersaing dengan turis. Sebelum berangkat aku mau sarapan oatmeal dulu. Aku excited banget karena this is my first time. Aku pernah ke Pura sebenarnya, tapi bersama teman-teman aku yang Hindu. Perjalanan ini menempuh sekitar 30 menit menggunakan motor. Now, kita udah sampai. You know, it seems pretty. Yes, tuh. Berapa? 1 orang. Actually, I don't know what to do in here. Kita harus pakai sarung dulu katanya. Lupa gimana cara pakainya. Kayaknya sih gini ya guys ya. Aku juga enggak. Yang membuat aku nervous di eksplorasi kali ini adalah karena kita akan memasuki tempat suci agama lain. Mungkin lebih karena aku takut ketidaktahuanku dianggap sebagai arogansi. Karena itu aku jadi banyak membaca dan bertanya. Ya, tunggu. Berarti nanti saya kasih offeringnya di situ ya? Apanya namanya? Canangnya di situ dulu ya? Baru masuk ke Dalam. Ke dalam dari... Oh, dari sini? Oh, oke. Dalam Hindu Bali, air adalah unsur kehidupan yang menopang seluruh makhluk hidup. Mata air disebut tirta yang dipercayai sebagai manifestasi anugerah Tuhan. Tirta atau air suci ini digunakan untuk membersihkan raga dan juga jiwa dari energi negatif. Ini adalah warisan spiritual dan budaya yang sudah mengalir lebih dari ribuan tahun. Udah selesai. Lebih enak di buah yang lebih enak. Kalau nggak ada yang dipaksa, kita nggak punya. Setelah selesai mandi dan ganti baju, aku eksplor beberapa tempat yang ada di area sini. Jadi di sini kita harus ikat rambut. Tadi belinya bilang sama aku, and pakai pakaian yang ini lokasi sumber mata airnya, and there is something so magical there. Ada yang belubuk-belubuk. And the view in here it's so pretty dan kayak dijaga banget. Aku suka, tapi lagi banyak pembangunan di sini. Perjalanan kali ini mengingatkanku kembali kepada tujuan menjaga lingkungan. Ini adalah hal yang harus kita perjuangkan. Bagaimana hal yang sudah sangat baik ini dapat kita jaga bersama. Menurutku eksplorasi besar atau kecil, jauh atau dekat, sama berharganya selama hal tersebut mengajari dan terus mengingatkan kita bagaimana cara menjadi manusia seutuhnya. Sekarang kita lagi ada di cafe di dekat sini juga. Jadi sekitar 15 menit dari Tirta Empulnya. I wanna enjoy my morning with just reading. Ya, terima kasih. Saya sudah bisa ambil. Ya, kasih Mo. Sekian dulu perjalanan aku melakukan eksplorasi mini di bulan Agustus ini. Aku gak sabar ngajak kalian mengeksplorasi hal-hal sederhana lainnya di sekitar sini. Tapi yang paling penting, semoga kalian juga bisa gak nunggu waktu nanti untuk mengeksplorasi dan menjaga lingkungan di sekitar kita. See you in the next video. Ketemu-ketemu lagi ya.